Baik, kita beranjak kepada acara selanjutnya yang sudah sangat ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi bersama Bapak Endi Bayuni. Bapak Endi, Bapak Endi Bayuni merupakan pimpinan redaksi di Jakarta Post pada periode 2004 sampai 2010 dan 2016 dan 2018. Beliau juga Director Executive of the International Association of Religion Journalists pada periode 2016 sampai 2021. Sesi ini akan dimoderatori oleh Project Director dari 1000 Abrahamic Circles Project sekaligus inisiator dari 1000 Abrahamic Circles Creative Competition, yaitu Audrey Tiski. Kepada Audrey Tiski, kami persilahkan untuk memoderatori acara ini. Sebelum saya mulai, tadi kolega saya beritahu bahwa ada yang mau masuk, jadi kita tunggu dulu teman-teman yang mau masuk ya. Oke, selamat datang. Sudah semua ya? Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir, menyempatkan waktunya hari ini untuk kita sama-sama belajar terkait topik yang sebentar lagi kita diskusikan bersama tamu spesial kita hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada 4 pemenang yang hadir hari ini. Mereka baru aja landing, ada yang dari Denpasar, ada dari Jogja, dan juga yang ada dari Surabaya juga. Nah, sekali lagi dong tepuk tangannya untuk mereka. Jujur saya beberapa bulan ini sangat senang melihat submissions yang terus berdatangan di G-Drive kami, submission video, dan kami sangat kagum dan bangga melihat karya anak bangsa yang sangat-sangat amat menarik dan juga sangat menyentuh ya ketika kita menontonnya, dan bahkan sebelum ini kita juga pernah mengadakan writing competition dan kita secara total sudah menerima hampir 900 karya gabungan dari writing dan juga video. Jadi saya cukup senang melihat adanya antusiasme dari anak-anak muda di seluruh Indonesia, dan kita menerima submission dari 25 kota dan juga ratusan universitas dan sekolah gitu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial kita. Saya mengundang beliau duduk bersama saya di sini, Bapak Endi Bayuni. Silakan Pak Endi. Ya, Bapak Endi Bahyuni merupakan seorang jurnalis yang sangat cermat dan juga humble tentunya. Mungkin teman-teman jurnalis di sini sudah pada tahu Pak Endi. Pak Endi juga merupakan pemimpin redaksi di Jakarta Post di tahun yang sudah tertera. Dan juga beliau adalah co-founder untuk International Association of Religion Journalism. So, thank you Pak Endi sudah hadir hari ini bersama kita, dan beliau juga sangat happy sebenarnya dengan topik yang kita pilih hari ini. Dan saya sebenarnya mau minta maaf sama Mike, kita pakai bahasa Indonesia hari ini. All good? Oke. Okay. Ya, jadi selain kita memberikan penghargaan kepada sang pemenang, kita juga ingin memberikan sesuatu kepada kalian semua. Nah, apa nih yang kita mau berikan? Apa yang kita mau berikan adalah ilmu terkait jurnalisme agama. Karena Pak Endi beberapa waktu lalu sempat ngobrol sama kami juga, kata beliau topik ini harus diangkat karena less interest ya Pak dari mungkin rekan-rekan Bapak ataupun publik. Jadi kita angkat hari ini topiknya, dan saya yakin teman-teman jurnalis di sini, mahasiswa-mahasiswa yang majoring in journalistic juga ingin belajar terkait hal ini. Nah, mungkin sebelum saya ke Pak Endi, saya mau nanya dulu nih ke yang hadir hari ini.
Ada yang bisa jelasin ke kita semua apa arti definisi dari jurnalisme agama? Ada yang bisa? Mungkin secara singkat pada jelas saja, apa itu jurnalisme agama? Dapat buku yang bisa jawab. Oke, di sebelah sana. Jadi, mungkin jurnalisme dan agama adalah jurnalisme yang mengangkat isu-isu tentang tendensi atau mungkin tentang agama yang berbeda-beda mungkin dari segi apa pemahaman dan juga segi Dengan siapa? Kevin Moody. Kevin. Yes. Terima kasih Kevin. Nah, kita sudah dengar nih Pak, singkat padat jelas dari Kevin, apa definisi dari jurnalisme agama. Kita dengar sekarang dari pakarnya ya teman-teman. Nah, Pak Endi, saya balikin ke Pak Endi. Apa tuh Pak, definisi dari jurnalisme agama itu sendiri? By the way, ini Kevin. Ya. Boleh, Anda? Silakan Pak. Terima kasih, Audrey. Pertama, congratulations to you for organizing this great event, important. Dan terima kasih juga mengundang saya untuk menjadi bicara dalam public discussion sore ini. Tadi definisi dari Kevin sudah disebut, karena definisi itu harus luas. Jurnalisme agama itu nggak harus spesifik dengan agama tertentu atau spesifik mengenai hubungan antara model agama, tapi luas. Jadi apa yang disampaikan Kevin tadi dan cukup melalui itu kegiatan dari seorang wartawan yang mengaku dirinya sebagai wartawan agama atau religion journalist. Jadi Kevin ini udah selevel dengan Pak Endi nih, pakarnya. Sudah disetujui definisinya. Oke, kita sudah dengar tadi definisi dari jurnalisme agama nih Pak Endi. Sekarang saya penasaran, sebelum kita masuk ke sesi solonya Pak Endi, memberikan lecture hari ini kepada teman-teman semua, mungkin Pak Endi bisa menjelaskan kepada kita semua di sini perkembangan atau tren yang Pak Endi lihat dari cara meliput berita atau penulisan artikel yang terkait agama gitu. Mungkin ada tren khusus atau perkembangan, bahkan mungkin ada yang perlu diperhatikan Kak Pak Endi, terutama di Indonesia sendiri gitu. Ya, pertama agama itu sekarang ini semakin banyak masuk dalam pemberitaan. Tidak khusus dalam pemberitaan agama, yang hampir dalam setiap isu itu ada komponen agama. Politik tentunya ada agama, budaya banyak, ekonomi ada unsur agama juga, kan entertainment ada juga, bisnis pun, sports pun juga demikian. Jadi agama itu masuk ke banyak bidang dalam liputan media. Yang menjawab pertanyaannya Audrey, trennya bagaimana? Terus terang masih banyak kekurangan. Ya, nanti saya bisa cerita mengenai kenapa terjadi kekurangan dalam bagaimana media di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Ketika meliput agama itu mereka below the standard. Ya, tidak sama standarnya dengan ketika mereka meliput berita politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Jadi ada semacam gap ya, antara kebutuhan untuk memberikan berita mengenai agama yang baik dengan kemampuan kapasitas daripada media atau jurnalis dalam meliput agama. Makanya saya pernah melihat video-video dari adik-adik dan itulah kira-kira yang kita harapkan ya. Dan itu tidak terjadi dengan pada umumnya di media mainstream di Indonesia. Kalau kita ingin mencari yang bagus-bagus itu mungkin kita bisa melakukannya di blog ya. Nanti saya sharing akan ada blognya di mana orang bisa nonton mainstream media. Terus terang saya termasuk bagian dari mainstream media itu gagal dan
menjadi bagian dari masalah dalam hubungan antar agama dalam banyak kasus, misalnya kasus persekusi terhadap kelompok minoritas. Jadi ya kembali ada kebutuhan yang besar, tapi ada gap dengan kapasitas media dan wartawan dalam meliput masalah agama ini. Okay, speaking of gap atau tadi Pak Edi juga menyebutkan below the standard ya Pak. Nah pastinya hal itu terjadi karena adanya tantangan untuk setiap jurnalis ketika meliput berita mengenai agama, menulis, merangkai, dan kira-kira saya pengen nih semuanya bisa belajar nih Pak Endi. Kira-kira tantangan apa yang bisa kita antisipasi gitu, bisa kita sama-sama cari solusinya, yang biasanya dihadapi oleh jurnalis-jurnalis yang memang fokusnya itu di agama. Mungkin bisa berbagi satu dua tantangan gitu. Tantangan pertama mungkin tadi saya sebut kapasitas, karena genre daripada jurnalisme agama ini masih belum berkembang. Kita tidak menemukan banyak seminar, conference mengenai jurnalisme agama. Kita tidak melihat banyaknya program pelatihan bagi jurnalis untuk bagaimana meliput agama dengan baik. Ini tantangan sangat besar, dan harapan saya ke depan itu akan lebih banyak, karena semakin pentingnya agama itu dalam kehidupan masyarakat, dalam pergaulan nasional, pergaulan internasional. Jadi ada kewajiban daripada pihak media dan jurnalis untuk benar-benar melakukan jurnalisme agama dengan sebaik-baiknya. Tentang yang kedua adalah ketika kita meliput agama itu adalah menyentuh sesuatu yang sangat dalam di hati kita. Jadi agak sulit kita untuk melepaskan diri daripada prejudis. Bahasa Indonesia berubah prasangka ya. Bahasa Indonesia prejudis itu di setiap agama pasti ada prejudis, karena setiap agama mengakui paling baik, agama yang lain tidak baik, itu pasti. Jadi kita tidak boleh mengingkari bahwa agama itu, dalam setiap agama itu ada prejudisnya, dan kita sebagai wartawan apapun agama kita pasti membawa prejudis itu dalam pekerjaan kita. Kalau saya meliput pemilu kemarin misalnya, saya mendukung calon nomor sekian, ketika saya meliput calon nomor yang lain, dengan gampang saya bisa melepaskan kedekatan saya, bias saya terhadap calon, karena saya sebagai wartawan itu diwajibkan kita untuk melepaskan bias kita, termasuk political bias. Kalau agama lebih sulit. Saya Muslim, jika saya meliput menulis mengenai agama Nasrani, Hindu, Yahudi, dengan sendirinya ada prejudis yang saya bawa. Tantangannya bagi wartawan adalah bagaimana menghindari agar prejudis itu tidak mempengaruhi pikiran kita. Dan itu sulit. Tapi bisa dilakukan dengan latihan. Dengan semakin sering kita meliput agama, semakin baik kita bisa menjaga tanpa mengganggu percayaan kita, tapi kita juga memberikan kesempatan atau ruang pada agama lain untuk diberitakan dengan sebenar-benarnya tanpa membawa bias atau prejudis yang saya miliki. Terima kasih Pak Endi. Saya mengambil satu catatan, mungkin ini bisa masuk dalam kategori prinsip ya Pak Endi ya, untuk mencoba untuk tidak bias ketika merangkai berita, menulis berita, itu mungkin salah satu prinsip agar kita sebagai penulis, mungkin di sini calon-calon jurnalis hebat nanti bakal merangkai berita terkait agama, agar mereka bisa menulis dengan bijak begitu, dengan bijak dan tidak mengarah kepada kecenderungan di mana mereka itu tidak suka misalnya dengan satu hal, mereka langsung menulis yang tidak baik terkait itu, atau ada mengarah ke sana. Nah, selain prinsip agar
kita ini bisa tidak bias, Pak Endi? Selain itu, apalagi prinsip-prinsip yang mesti menjadi pedoman bagi jurnalis-jurnalis di Indonesia dalam meliput dan merangkai berita terkait agama? Kalau jurnalisme itu sebenarnya sifatnya universal, meliput agama, ekonomi, politik, bisnis, entertainment, sports. Tidak ada kekhususan mengenai prinsip-prinsip jurnalisme. Di prinsip jurnalisme itu kan kita harus akurat, kemudian kita harus bersikap fair. Ya. Kalau tidak netral, hanya fair. Kemudian kita harus cover both sides, dan kita juga harus memberikan konteks dan perspektif agar tidak disalah mengerti. Dan ada beberapa prinsip lain yang harus kita terapkan ketika kita melakukan pekerjaan jurnalisme sebagai jurnalis. Bedanya untuk agama ada tuntutan, ya. Jadi semua prinsipnya sama, tapi tuntutannya adalah agar prinsip-prinsip ini yang the highest standard, kalau pakai istilahnya gold standard of journalism. Kenapa? Karena kalau kita salah dan itu yang terjadi, kalau kita salah memberitakan, itu kan menjadi bagian dari masalah. Kemudian ada ketegangan antara dua kelompok agama yang berbeda, dua komunitas agama. Ketika kita memberitakannya itu dan kita membuat kesalahan, kita memperkeruh masalah itu. Jadi prinsipnya untuk jurnalisme itu sama dengan jurnalisme genre yang lain, tapi harapannya adalah penerapannya harus the highest standard. So, teman-teman bisa catat ya, harus the highest standard. Dan tentunya saya pernah baca nih Pak Endi di internet bahwasanya jurnalisme agama ini bukan sesuatu yang seharusnya membuat menjadi perpecahan. Seperti yang tadi Pak Endi katakan, bahwasanya kalau kita menulis dengan bijak, dengan fair setidaknya, kita bisa menyatukan thoughts ya dari sekian banyak pemikiran dan juga berita-berita yang ada. Dan jurnalisme agama itu sendiri harus menjadi bagian dari solusi dalam rangka menciptakan kerukunan beragama dan juga kebebasan beragama. Nah, yang Pak Endi lihat selama ini, bagaimana sih Pak peran jurnalisme agama dalam mempromosikan kedua hal ini, kebebasan beragama dan juga kerukunan beragama, dan bagaimana implementasinya di Indonesia sendiri, Pak? Ya, masih kurang. Tadi karena masalah kapasitas, masalah kesadaran. Kalau kita bicara potensi besar, ya. Karena kita sebagai media, kita bisa menjembatani antara kelompok masyarakat agama yang berbeda, ya. Interfaith relations. Disitulah harusnya media masuk. Kita memberikan informasi yang benar mengenai agama yang ada di masyarakat kita, yang berbeda dengan agama kita. Terutama misalnya di Indonesia tentunya karena Muslim aja mayoritas, ada kewajiban media untuk memberi beritakan yang sebenarnya mengenai agama dari yang minoritas ini. Tapi di Bali misalnya, di Indonesia bagian timur, Islam yang minoritas. Di sana media juga punya kewajiban untuk memberitakan pada masyarakat yang mayoritas, Hindu di Bali, Nasrani di Indonesia bagian timur, untuk menceritakan sebenarnya Islam itu seperti apa. Itu yang idealnya. Yang terjadi, saya tidak berbicara mengenai Indonesia, tapi secara umum, global, sekarang ada Islamofobia, ya, ada di mana-mana. Dan itu adalah gambaran bahwa itu datang dari persepsi yang salah bahwa Islam itu adalah violent, teroris, Islam itu anti perempuan. Itu banyak, dan itu kita temukan di banyak pemberitaan media global, internasional. Dan ini datang dari media-media yang punya reputasi yang cukup bagus. Berita mengenai antisemitisme itu juga sebagian datang dari media yang berbicara mengenai agama Yahudi seperti apa, kemudian
eh, itu di, diperketui ya, oleh media, sehingga terus terjadilah kebencian terhadap kelompok Yahudi di negara-negara di mana Nasrani dengan minoritas, misalnya di Timur Tengah, kebencian terhadap masyarakat Nasrani itu juga dimakan dari narasi-narasi yang ada di masyarakat, kemudian diluaskan oleh media. Jadi ada kenyataan bahwa media adalah bagian dari masalah, tapi ada harapan dan ada potensi di mana media sebenarnya bisa menjadi bagian dari solusinya. Itu kita harapkan dengan adanya jurnalisme agama, berkembangnya konsep jurnalisme agama ini, mudah-mudahan di Indonesia, di internasional, mudah-mudahan bisa menempatkan media dan jurnalis pada tempat yang ideal tersebut. Jadi selain NGO yang mungkin seperti kami bergerak di bidang interface, media juga mempunyai peran besar ya Pak untuk menciptakan kerukunan antar agama. Karena mereka yang membawa narasinya, membawa ceritanya, dan jika itu ditulis dengan bijak dan dideliver dengan baik, seharusnya bisa menjadi part of the solution ya Pak. Oke. Saya nggak mau berlama-lama karena hari ini kita juga akan dengar Pak Endi memberikan lecture. Mungkin pertanyaan terakhir aja Pak dari saya sebelum saya kasih the whole floor ke Bapak. Pesan untuk jurnalis-jurnalis muda di sini Pak, satu aja. Mungkin mereka ada yang tertarik nantinya menulis fokusnya di agama. What advice can you give them? Nggak ada ruginya ya, untuk mendalami, untuk masuk ke jurnalis agama sebagai dasar untuk kita nanti mengembangkan diri masuk ke jalur jurnalisme yang lain, politik, budaya, dan olahraga, entertainment. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, agama ini sekarang sudah global ya, masuk ke istilahnya menjadi center stage dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia dan Indonesia itu, dalam pergaulan antar masyarakat, pergaulan antar bangsa, agama itu menjadi penting, center stage. Jadi saya pikir nggak ada ruginya bagi wartawan muda untuk mendalami jurnalisme agama untuk membekali dirinya ketika nanti mereka akan meliput dengan masalah-masalah lain di luar agama. Karena tidak bisa dihindari, pasti akan menemukan komponen agama dalam peliputannya itu. Komponen agama itu surrounding us ya Pak ya. Dan apapun berita yang diliput, topiknya pasti ada berhubungan dengan agama. Oke, saya rasa cukup ucapan saya dan Pak Endi karena saya mau memberikan waktunya lebih untuk Pak Endi memberikan materi kepada kita semua. Saya yakin pada excited ya, apalagi teman-teman jurnalis di sini. Jadi saya persilahkan Pak Endi untuk go solo di stage-nya. Saya balik ke tempat duduk saya. Terima kasih Pak Endi. Terima kasih, Aldrich. Assalamualaikum, selamat sore, and good afternoon. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ada presentasi sekitar 25 slide, will be fast. Nanti akan ada waktu cukup untuk kita Q&A. Oke, saya mulai dengan anekdot mengenai keterlibatan saya dengan The National Association of Religion Journalists. Didirikan tahun 2012 oleh sekitar 22 tahun waktu itu dari sekian banyak negara dan mewakili semua agama besar yang ada di dunia ini. Pertemuannya di sebuah kota kecil namanya Bellagio, bukan Bellagio di Kuningan, Mega Kuningan.
jauh lebih indah lagi. Bellagio itu adalah sebuah kota kecil antara dua danau, kita bayangkan. Sebenarnya ada fotonya. Saya klik. Saya bukanlah seorang wartawan agama. Saya tidak pernah ngepost misalnya di Kementerian Agama, tapi dalam peliputan saya di bidang politik, saya banyak menulis mengenai uh, politik Islam, mengenai partai-partai Islam yang ada di Indonesia, uh, terutama sudah di zaman Pak Soeharto yang dibebaskan, politik membebaskan partai untuk menggunakan bendera agama, contohnya PKS dan PKB, PAN, dan beberapa yang lainnya. Kemudian ada juga fenomena di Indonesia mengenai LSM yang menggunakan bendera Islam, FPI contohnya. Saya banyak menulis mengenai gerakan-gerakan ini, kemudian partai politik, dan juga di awal-awal reformasi itu ada masalah dengan kebebasan beragama, karena terjadilah persekusi terhadap sejumlah kelompok minoritas agama. Jadi saya memberitakan itu. Inisiator dari IARJ ini, ketika mencari wartawan yang akan diundang ke Bellagio itu dari Indonesia, dia Google Indonesia Islam, menemukan nama saya. Jadi saya diundang untuk sebuah konferensi mengenai jurnalisme agama. Saya pikir topiknya bagi saya nggak menarik. Terus itu, oke, tapi saya bukan jurnalis agama. Saya pikir saya tidak layak sana. Cuma saya Google Bellagio, fotonya cantik sekali. Saya harus pergi. Akhirnya saya pergi. Di sana saya bertemu dengan teman-teman yang sebagian besar adalah wartawan yang sehari-harinya di agama. Jadi mereka expert mengenai agama. Ada yang Muslim, jurnalis mengenai meliputan agama. Kemudian memberikan dukungan pada anggota yang mengalami diskriminasi dan kriminasi. Silakan cek website kita. Kalau ada yang mau gabung, silakan. Tapi harus jurnalis ya. Yang belum jurnalis belum bisa. Ini jurnalis saya encourage untuk sign up ya, untuk bergabung jadi anggota. Oke, sekarang presentasi saya akan menjadi dua bagian. Pertama, kenapa jurnalisme agama itu penting, dan itu mengenai tips ya, mengenai menulis atau meliput mengenai agama. Sebelumnya ada dua catatan mengenai apa yang akan saya bahas, yaitu mengenai jurnalisme agama. Untuk siapa jurnalisme agama ini? Karena agama itu menjadi masuk dalam sentral dalam kehidupan masyarakat, bukan jadi hampir di seluruh dunia. Pengetahuan dan keterampilan untuk meliput agama itu penting bagi semua wartawan, ya. Dan mereka yang menulis atau melaporkan mengenai agama. Jadi bukan hanya khusus bagi wartawan yang meliput agama. Kemudian ketika kita berbicara mengenai jurnalisme agama, harus dibedakan dengan jurnalisme dakwah, ya. Karena banyak penerbitan media outlet yang mewakili lembaga agama dan tujuannya adalah untuk dakwah dan propagation tentang agama. Itu sebenarnya itu bukan jurnalisme, karena mereka tidak mengikuti prinsip-prinsip jurnalisme, misalnya cover both sides, being fair atau netral, ya. Karena mereka punya agenda. Mereka tentu punya hak, nah itu misi daripada mereka, tapi mereka bukanlah wartawan. Jadi misalnya kalau ada wartawan dari penerbitan yang agendanya adalah untuk dakwah, mereka masuk IARJ kita tolak. Tapi
ada media-media yang disponsori oleh lembaga agama, Republika misalnya. Republika adalah itu jurnalisme. Karena mereka mempraktekkan jurnalisme. Tentunya di halaman opininya ada dakwah mengenai Islam. Tapi itu kan opini. Pemberitaan mereka yang saya tahu dan saya cermati itu adalah jurnalisme. Banyak publication lain di luar negeri, misalnya ada Christian Science Monitor, itu mereka mempraktekkan jurnalisme dan mereka adalah bagian daripada dunia jurnalisme. Oke, bagian pertama, kenapa religion journalism itu penting? Jadi emang agama itu sekarang semakin masuk dalam kehidupan kita, masyarakat kita, dan juga dunia internasional. Kita melihat ini sebagai backlash, ya, penolakan terhadap tren yang terjadi selama 20-30 tahun sebelumnya, tren meningkatnya ateisme dan sekularisme. Jadi ada penolakan terhadap itu, kemudian terjadilah revival, ya, hidupnya kembali agama di semua agama dan di hampir seluruh dunia. Ada juga penolakan terhadap multikulturalisme yang terjadi karena melalui immigration, refugees, dan lain-lainnya. Dan kemudian karena immigration atau refugee ini adalah dari kelompok agama tertentu, kemudian ada penolakan, dan ini membuat agama menjadi isu yang dibahas juga di masyarakat. Kemudian konservatisme, kita lihat ini terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di mana konservatisme ini didrive oleh agama. Tidak selalu, tapi banyak juga didrive oleh agama. Dan ini terjadi dengan hampir semua agama, ya. Jadi bukan di Islam aja, tapi Kristen, di Hindu, di Buddhism terjadi semacam konservatisme. Poin terakhir yang saya ingin sampaikan adalah sekarang agama itu menjadi bagian dari budaya, identitas budaya, tapi juga identitas politik dengan segala konsekuensi terhadap pekerjaan kita sebagai wartawan. Jadi kita ini adalah sesuatu yang given. Kita nggak bisa mengatakan oh ini nggak harus kita tolak. Ini given dan kita harus bekerja dengan dalam ekosistem yang ada seperti sekarang ini. Dan kita harus menyesuaikan diri. Nah, jadi coexistence. Jadi mereka hidup berdampingan, tapi terjadi semacam suatu kecurigaan antara kelompok agama ini, dan semakin kita melihat semakin tajam rasa kecurigaan ini, dan beberapa kecurigaan ini malah kemudian menjadi tensi, kemudian menjadi konflik, malah perang. Jadi poin kedua tadi adalah yang meningkatnya Islamofobia, anti-Semitisme, anti-Christianity, dan Hinduisme. Dan juga terjadi konflik intra-agama. Okay? Di Islam kita lihat konflik yang semakin meruncing antara Syiisme dan Sunnisme. Di dunia Kristen ada pertarungan yang meningkatnya evangelism, pertarungan antara Katolik dengan Protestan di Latin Amerika, di Amerika Serikat. Kemudian juga yang banyak terjadi, nggak banyak tapi ada terjadi di Indonesia, persekusi terhadap kelompok minoritas agama. Yang kita lihat kemarin terhadap kelompok Ahmadiyah, kelompok Syiah, ya, dan kelompok agama lain juga pernah merasakan persekusi. Poin terakhir yang juga penting adalah meningkatnya ateisme sebagai sebuah gerakan. Dan ini juga sesuatu yang harus kita terima, suka atau tidak suka. Banyak kelompok agama tidak suka dengan meningkatnya, tapi ini bagian dari pertarungan mereka, bukan daripada media. Kita
tidak, kalau kita sebagai wartawan, kita tidak berhak untuk mengintervensi apa yang terjadi. Yang menarik sebenarnya mungkin kurang dibahas, tapi sekarang itu banyak di Amerika Serikat, di Eropa, dan saya banyak punya teman-teman yang mengatakan saya percaya dengan Tuhan, tapi saya tidak mengikuti organized religion. Jadi mereka melepaskan diri mereka dari agama-agama yang sudah ada, tapi mereka tetap percaya. Jadi beda dengan ateisme. Kalau ateisme kan tidak percaya Tuhan. Tapi istilahnya yang banyak, yang saya pikir tadi teman-teman ini mereka ateis. Oh enggak, saya tetap percaya. Cuma saya tidak mengikuti agama yang ada. Karena saya melihat kekurangan, saya kecewa, dan lain-lain. Dan ini kemudian terjadilah perkembangan daripada house, gerakan spiritual. Tapi berdasarkan biasanya charismatic figure yang mengatakan. Dan ini fenomena yang cukup berkembang di Amerika Serikat. Belum di Indonesia, belum di Asia, tapi ada hal yang harus kita cermati. Tadi kita bicara mengenai media jurnalis sebagai bagian dari masalah. Kita ikut mengamplifikasi kebencian, incitement, kemudian bullying. Dan poin kedua tadi beberapa dari videonya ikut mengatakan stereotyping. Contoh dari Georgia tadi ya, stereotyping. Kita jurnalis nggak bisa menghindari, kita harus men-stereotype ya, untuk mensimplifikasi berita kita seringkali mengatakan orang Amerika ini, orang ini, tapi tentunya kita, karena tidak bisa semua orang Amerika begitu, semua orang Indonesia seperti ini. Tapi seringkali dalam pekerjaan kita tidak bisa menghindari kita untuk men-stereotype. Nah, ketika kita men-stereotype kelompok agama, itu akibatnya sangat fatal. Apalagi kalau stereotipnya salah. Tadi seperti yang saya katakan, Islam itu violent religion. Muslims are by definition violent. Islam is anti-women, women equality. Dan lain-lainnya gitu. Ada pandangan Nasrani seperti apa, Yahudi seperti apa, Hindu seperti apa. Dan media ketika kita melakukan stereotip ini, kita ikut memperburuk masalahnya. Berikutnya prejudice. Ya, tadi sudah saya katakan, kita semua agama ada datang dengan prejudice-nya dengan agama lain. Ketika kita melakukan pembedaan kita, seringkali itu kita bawa tanpa kita sadari, karena dengan sadar. Kalau punya agenda, dengan penuh kesadaran mereka mengatakan Islam adalah violent religion misalnya. Tapi sebagian besar saya tahu adalah mereka karena cuma terbawa aja dengan pandangan umum, dengan prejudice yang mereka miliki, mereka mengatakan agama ini seperti itu. Nah, poin keempat yang juga penting adalah meningkatnya peran sosial media dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sekarang banyak kebencian, informasi, dan lain itu datang melalui media sosial. Saya bagian dari Dewan Pengawas Meta Facebook. Di sana platform, bukan Meta saja, semua platform juga struggling untuk mengurangi jumlah konten yang bermasalah, yang menyebarkan kebencian. Masalahnya adalah skala. Di Meta itu contohnya ada setiap hari ini Facebook ada sekitar 2 miliar posting. Jadi kalau mereka sudah menyaring cukup banyak yang bermasalah, menyebarkan kebencian, misinformasi dan lain-lainnya, itu masih banyak yang lolos juga. Tapi saya di Dewan Pengawas, mereka mengatakan bahwa skala itu bukan excuse untuk tidak melakukan pekerjaan kalian dengan baik.
Jadi kita terus menekan pada mereka untuk memperbaiki kebijakan atau praktek content moderation mereka. Poin terakhir yang menarik, karena wartawan atau media tidak terbiasa mengikuti agama, dan mereka tidak menyadari bahwa masyarakat sudah berubah, agama sudah menjadi sentral dalam kehidupan masyarakat dan dalam pergaulan. Kadang-kadang pemberitaan mereka itu tidak merefleksikan perubahan itu, masih belum merefleksikan, bahwa sehingga cenderung mereka untuk menghapus unsur agama dalam pemberitaan mereka karena mereka mengatakan pertama karena mereka ngerti, nomor dua karena mereka juga mungkin tidak tahu bagaimana menanganinya. Nah, jadi ada macam mismatch ya antara pemberitaan media yang harusnya mencerminkan kehidupan masyarakat, tapi karena mereka ada kecenderungan untuk mensekulerkan beritanya itu, sehingga tidak merefleksikan, tidak mencerminkan kehidupan masyarakat sebenarnya. Kalau itu yang terjadi berarti mereka gagal. Oke, pada umumnya media jurnalis tidak siap ya, dengan perubahan ini. Dan ini bukan di Indonesia saja. Jadi, reporting religion itu di mana-mana masih belum berkembang. Paling berkembang di Amerika. Dan sudah ada asosiasi, ada conference, ada buku pedoman. Di Asia ini saya belum lihat. Ada teman-teman di Sejuk, Serikat Jurnalis Beragama. Mereka kemarin mencoba mentranslate salah satu buku pedoman yang diterbitkan oleh Religion News Writers Association di Amerika. Tapi saya cek kemarin bukunya sudah ada, nggak dicetak lagi. Kemudian di redaksi yang saya tahu, agama itu adalah pos yang tidak populer. Semuanya ingin politik, keamanan, presiden seperti di Istana Merdeka, luar negeri, bisnis, ekonomi, sports, entertainment. Biasanya yang saya perhatikan pos agama itu diberikan pada wartawan junior yang berharap setelah 1-2 tahun mereka dipindahkan ke pos lain karena mereka tidak menarik, tapi kedua karena juga ada kebijakan editorial yang tidak memberikan prioritas pada perlindungan agama. Sehingga terus mereka tidak punya pengalaman, tidak punya pengertian, kemudian mereka tidak memberikan perhatian terhadap perlindungan agama. Yang seharusnya mereka berikan perhatian karena mereka pemimpin redaksi dan mereka harus ikut melihat perkembangan di masyarakatnya. Nah, salah satu masalahnya adalah warisan dari SARA. SARA itu suatu konsep yang dikembangkan pada zamannya Soeharto. Singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Ini macam suatu code di redaksi. Kalau berkaitan dengan SARA, kita hindari aja. Jangan diliput. Karena kalau kita liput, kita nanti disalahkan oleh rezim Soeharto, dan jadi kita di rumah bermasalah. Sehingga banyak wartawan, dan sampai sekarang walaupun sudah Orde Baru sudah tidak ada lagi, tapi warisan dari tradisi SARA ini masih sangat kuat. Masih ada kecenderungan media untuk menghindar masalah agama terlalu kompleks, terlalu susah, dan juga bisa bermasalah. Jadi mendingan kita main amannya juga, kita hindari. Itu yang tiga. Tapi saya melihat ini lebih banyak di kalangan redaktur yang seusia saya, yang udah nggak lama lagi mereka akan minggir. Di kalangan redaktur muda mereka lebih terbuka, mereka lebih melihat kenyataannya bahwa agama itu penting, dan saya perhatikan yang muda lebih terbuka. Saya sejak 2012 misalnya ikut memberikan pelatihan
mengenai meliput agama ya, uh, dengan teman-teman di sejuk. Mereka komplain, mereka sudah kita latih bagus-bagus, mereka mengatakan cuma aja, nanti kita kembali ke newsroom kita, kemudian oleh mereka mengatakan, oh nggak usah tuh, nggak usah diliput. Tapi saya mengatakan jangan menyerah begitu aja, karena 5 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, Anda akan mengikuti redaksinya. Dan benar, beberapa teman-teman yang pernah mengikuti latihan dari jurnalis agama ini sekarang masuk dalam sejarah di pimpinan. Jadi bagi saya itu investasi, karena waktu saya 2012 waktu saya kembali, saya mulai teman-teman pemimpin redaksi itu mengatakan harus ingat agama ini penting. Mereka ketawa aja. Sejak kapan tuh jadi agamis ini? Saya bilang bukan agamanya, tapi jurnalismenya sebenarnya yang penting. Tapi perubahan itu terjadi gradual. Jadi sebagai konklusi dari pembahasan awal ini, media dan jurnalis harus jadi bagian dari solusi, ya. Bukan bagian dari problem. Media atau jurnalis bisa menjembatani dan menimbulkan understanding antara komunitas agama yang berbeda. Kalau kita melihat masalah yang kita lihat itu sebenarnya jurnalisme agama adalah jawaban terhadap masalah tersebut. Sekarang kita ke bagian kedua dari presentasi ini. Pertanyaan bagaimana dengan jurnalisme agama, seperti yang saya sampaikan sama Audrey tadi, tidak ada yang khusus dalam jurnalisme agama, karena jurnalisme itu prinsip-prinsipnya adalah universal untuk semua genre, untuk semua komunitas negara. Pertama, objektifnya tujuan dari jurnalisme adalah kita adalah bagian dari publik. Produk kita adalah public service itu. Ya. Tujuan utama tadi definisi dari Kevin ya, memberikan informasi mengenai agama kepada masyarakat kita, memberikan informasi yang akurat mengenai agama berbeda, dan mengenai hubungan antara agama. Dan kita harus berikannya dengan kritis, ya. Bukan sekedar memberitakan kemudian masyarakat menerima begitu aja, tapi mengharapkan ada feedback dari masyarakat, karena feedback itu penting. Nanti kita bisa bahas mengenai feedback. Kemudian prinsip-prinsip yang kita harus tekankan, akurasi. Ya. Jurnalisme itu adalah disiplin verifikasi agar apa yang kita laporkan itu seakurat mungkin. Ya, ada keterbatasan waktu misalnya, dan ada keterbatasan narasumber, tapi kita harus melakukan sebaik-baiknya agar kita seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita laporkan itu benar. Tentu kadang-kadang terjadi kesalahan, kami sumbernya salah, kami kita kurang cermat. Kemudian prinsip utama kedua mengenai fairness dan bersikap adil. Saya termasuk wartawan yang nggak percaya bahwa kita bisa netral. Jadi ada mengatakan wartawan harus netral. Saya agak meragukan kalau kita benar bisa netral. Tapi at the most yang paling yang saya lakukan adalah bersikap adil terhadap semua unsur yang masuk dalam pemberitaan kita. Cover both sides. Jadi tidak berharap prinsip yang penting. Riset. Ya, sebelum kita menulis mengenai isu yang sangat sensitif, kita harus melakukan riset sedalam-dalamnya. Apalagi kalau kita melaporkan mengenai agama yang berbeda dengan agama kita punya pemahaman yang kurang mendalam, harusnya kita melakukan riset lebih mendalam.
Saya perhatikan misalnya waktu terjadi serangan terhadap kelompok Ahmadiyah, perhatikan media-media memberitakan bagaimana mereka mendeskripsikan Ahmadiyah. Mereka tanya sama Kiai, yang pasti punya pandangan bahwa Ahmadiyah itu adalah sesat dan sesat. Tapi mereka tidak pernah berbicara dengan pemimpin daripada Ahmadiyah. Mereka tidak pernah berbicara dengan masyarakat kelompok Ahmadiyah. Pasti sebenarnya Ahmadiyah itu. Jadi hal yang sama terjadi dengan peliputan mengenai kelompok Syiah di Indonesia. Itu juga banyak misinformasi mengenai Syiah, misinformasi mengenai Ahmadiyah. Yang harusnya bisa dihindari kalau misalnya wartawan itu dengan semangat mencari tahu mengenai agama, kelompok agama ini. Poin berikutnya adalah konteks. Suatu kejadian itu pasti ada konteks. Ada serangan terhadap, kalau saya angkat mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik antar agama, karena itu tidak fair. Tapi sebenarnya jurnalis agama harusnya tidak termasuk memberitakan hal-hal yang positif. Jadi kalau saya angkat ini contoh, karena emang bidang saya di sana. Konteks. Serangan terhadap konflik, misalnya konflik antara serangan terhadap kelompok Syiah di Indonesia. Kalau nggak salah Syiah itu sekitar 6 juta ya. Ada di Sumatera Barat, di Jawa Barat, di Jawa Timur kalau nggak salah 6 juta. Kemudian ada Jawa Timur. Ketika kita memberitakannya, kita mengatakan terjadi serangan terhadap ini karena masyarakat Muslim menolak. Tapi kalau kita melakukan riset lebih dalam, kita bisa melihat konteksnya. Konteksnya adalah pertarungan antara Sunni dan Syiah ini, kalau Sunni berada di sumber antara Saudi Arabia dengan Iran. Bahwa kelompok Syiah ini sudah hidup ratusan tahun di Indonesia dan tidak pernah diganggu selama ini, aku mendadak dia di Israel. Ya karena terjadi di sumbernya di pusatnya antara konflik antara Saudi Arabia dengan Iran, konflik politik ya, bukan konflik agama. Nah hal-hal itu penting harus disampaikan. Jadi agak sulit ketika misalnya wartawan suruh kamu bikin 400 kata mengenai serangan terhadap kelompok Syiah di Jawa Barat misalnya. Dengan 400 kata sulit untuk kita menyampaikan konteksnya. Jadi konteks itu seringkali hilang, kemudian masyarakat tidak mengerti dan mendapatkan informasi yang tidak konkret, malah salah. Itu menjadi tantangan juga. Karena konteks itu penting dalam agama itu semakin penting dan kita ada berkewajiban untuk memberikan konteks itu selain beritanya. Kemudian tadi sudah saya katakan masyarakat kita semakin konservatif dan di sana agama menjadi termasuk salah satu driving force daripada kecenderungan kita semakin konservatif. Terus diceritakan dari konteksnya tren yang berkembang. Berikutnya adalah kode etik daripada profesi kita. Itu tetap harus dilaksanakan. Dan poin yang berikutnya adalah karena masalah yang sangat sensitif, kita harus berusaha mendapatkan standar emas ya, daripada jurnalisme, prinsip, kode etik, dan harus standarnya paling tinggi, standar emas. Kalau kita lakukan ini, kita akan membangun reputasi kita, kemudian kredibilitas dan kepercayaan, dan kemudian dapat audiens. Cuman harus dimengertikan juga bahwa kita, walaupun sekarang sudah semua media masuk social media, masuk internet, kita tidak berlomba dengan kelompok-kelompok lain yang tidak melakukan praktek jurnalisme. Mereka mungkin viral, karena mereka beritanya sangat menarik, kontroversial, tapi mereka tidak mempraktekkan jurnalisme dan mereka
cenderung viral. Tulisan yang kita persiapkan, karena kita punya waktu lebih banyak, melakukan riset, dan harus melaksanakan prinsip-prinsip itu. Nomor satu, kita terlambat. Nomor dua, kita juga mungkin kita sudah ketinggalan cerita. Tapi bukan tujuan daripada jurnalisme untuk menjadi nomor satu dalam pemberitaan. Ini menjadi yang paling akurat. Dan itu membangun reputasi. Dan saya perhatikan waktu COVID-19 kemarin, semua media, bukan cara favorit, semua media melihat ada peningkatan yang cukup tajam dalam klik dan visit. Karena waktu COVID-19 kemarin ini banyak hoax, banyak misinformasi. Dan orang bingung mengenai mana yang bisa dipercaya. Mereka kembali ke Kompas dan pulih ke media tulisan Jakarta Post. Karena mereka tahu bahwa ini adalah media yang bisa dipercaya. Nah, itu konsen untuk mengenai jurnalisme agama itu demikian. Kita membangun reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat, dan mereka akan dapat manfaat. Mungkin bukan dalam jumlah yang massal, tapi ketika orang mencari berita yang bisa dipercaya, mereka akan datang ke kita. Ini ketika kita menulis mengenai agama yang beda dengan agama kita, pertama kita harus menghindari prejudis yang datang dengan agama kita. Jangan sampai itu mempengaruhi pekerjaan kita, kehidupan kita, tulisan kita. Kita harus terbuka, ya. Lebih terbuka, harus terbuka terhadap agama lain dan tidak judgmental, tidak memberikan menghakimi ini salah atau yang benar. Harus melakukan riset lebih lagi dan wawancara baik mungkin dan bicara dengan terkait punya otoritas untuk bicara dan juga dengan pemeluk agamanya. Mengenai landscape, kita harus mengerti landscape agama di Indonesia. Bukan sekedar statistik, 88% Muslim, kemudian 9% Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, tapi penyebarannya juga, ya, karena kalau kita melihat penyebarannya di Indonesia bagian timur, di Papua, dan di mayoritas Kristen, Bali mayoritas Hindu. Jadi kalau kita bicara mengenai hubungan antar agama, hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas, nggak bisa disamaratakan seluruh Indonesia seperti itu. Di Indonesia bagian timur, Muslim adalah minoritas. Di Bali, kemudian juga di NTT, Muslim adalah minoritas. Jadi kita tentunya kita bangga dengan Bhinneka Tunggal Ika, adanya perbedaan yang cukup mendasar, masuk perbedaan agama, tapi kita adalah satu negara, satu bangsa. Tapi bukan tidak harus menyadari bahwa perbedaan ini seringkali menjadi bagian dari perpecahan. Undang-undang dasar kita memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama, tapi kita harus akui juga bahwa undang-undang di bawah undang-undang dasar masih banyak yang diskriminatif. Kemarin sudah MK melakukan bahwa KTP boleh dipotongkan dan kelompok penganut agama di luar yang 6 itu yang selama ini tidak punya kesempatan dikasih kebebasan untuk mengosongkan. Itu belum cukup. Masih banyak undang-undang yang sifatnya diskriminatif terhadap agama yang kecil, terutama agama yang di luar 6. Pengakuan 6 agama oleh negara itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan adanya agama di luar 6. Karena undang-undang dasar mengatakan kebebasan beragama. Tapi bahwa ada 6 agama yang diakui negara untuk kepentingan administrasi, berarti mereka yang di luar kelompok 6 agama ini kan mempunyai masalah warisan, ya? Misal ini pernikahan mereka bagaimana, masih belum jelas bagaimana
Ya, saya tahu teman-teman dari kelompok kepercayaan mereka punya masalah dengan masalah warisan karena tidak perkawinan mereka tidak diakui, kemudian anak mereka juga tidak diakui sebagai anaknya, kemudian menjadi masalah ketika membahas warisan. Masih banyak hal-hal yang harusnya diperbaiki di Indonesia ini. Jadi uh, Bhinneka Tunggal Ika ya, perbedaan beragama ya, tapi dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari masih ada tindakan-tindakan diskriminatif. Poin terakhir harus kita uh, uh, pahami juga adalah banyak masyarakat kita yang belum pernah berinteraksi dengan kelompok yang berbeda agama. Sekarang mungkin semakin banyak ya, kan semakin terbuka. Tapi saya masih menemukan orang-orang yang tidak tahu, uh, bukan tidak tahu, lihat bahwa Nasrani itu ancaman. Mereka mendengar dari ustadznya di masjid bukan bahaya Kristen segala macam. Mereka karena tidak pernah kenal dengan orang-orang yang beda agama, mereka menjadi takut. Um, Yahudi apalagi, ya. Di sini mungkin sebagian besar belum pernah ketemu dengan orang Yahudi. Kalau sempat travel ke dunia luar, mungkin bahkan ketemu tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh kiai di masjid, Yahudi itu bahaya dan lain-lain. Dan tentunya kalau kita lihat perang di Gaza sekarang ini, kita harus bedakan antara Yahudi dengan Zionis, dengan pemerintahan Israel. Yahudi itu agama, dan kita kalau bisa mengenai Abraham Circle, dan kita Muslim, kita menemukan Isa, kalimat dari Al-Quran, Ahlul Kitab, yang memberikan pengaruh terhadap mereka yang menganut Injil dan mereka yang menganut Taurat. Tapi yang ditonjolkan seringkali adalah mengenai Yahudi yang berbahaya. Kita harus lebih cermat. Nah, teman-teman di desa tidak ada yang tidak pernah ada, cuma ada satu agama, mereka tidak pernah berinteraksi, tidak pernah mengenal kelompok agama itu. Mereka gampang dimanipulasi, kita takutin mengenai bahaya dari agama yang lain. Nah, tren yang juga penting dalam beritaan kita, kita masyarakatnya semakin menjadi konservatif. Kalau lihat film-film yang dibikin tahun 80-90-an, itu bagian besar tentunya tidak berjilbab. Karena kalau kita nonton film-film baru, hampir banyak jilbab yang dominan. Jadi terjadi suatu peralihan Indonesia menjadi lebih konservatif, apapun alasannya. Dan itu dari cara kita berpakaian, dari cara makin banyaknya, makin penuhnya masjid ya, dibandingkan 20 tahun lalu. Jadi memang konservatisme driven by agama. Terjadi juga peningkatan intoleransi. Ya. Teman-teman di Wahid Institute setiap tahunnya memberikan suatu laporan, ada indeks mengenai intoleransi Indonesia yang mengkhawatirkan sebenarnya intoleransi agama. Ada gerakan masyarakat yang menggunakan bendera agama dan juga semakin kentalnya identitas politik di Indonesia. Syukur-syukur di pemilu kemarin, 2020, Februari kemarin, identitas agama tidak terlalu besar, tidak seperti 2019 atau 2014. Tapi identitas itu tetap ada, seperti identitas politik, dan itu harus kita cermati juga. Oke, sekarang the do's and the don'ts in religion reporting. Do's-nya dulu. Karena agama itu adalah sangat sensitif dan eksplosif, kita harus selalu thank you. Ini dua slide. Kita lebih sensitif terhadap sentimen agama yang berbeda dengan agama kita.
Kita harus berusaha untuk seakurat mungkin. Bukan berarti kemudian kita harus berhenti untuk meliput, tapi kita harus sensitif dan harus memilih kata-kata yang tepat ketika kita menulis. Gunakan fakta dan angka-angka, statistik, dan contoh kasus untuk mendukung argumen liputan kita. Show more, tell less. Ini konsep novelis biasanya, jangan don't tell but show. Kalau kita mengatakan agama Islam itu religion, that's telling. Kalau kita memperlihatkan bahwa Islam itu hanya terdiri dari perdamaian dan moderat, that's showing. Jadi gunakan itu jauh lebih baik. Jangan terjebak menggunakan frasa agama dengan salah. Pembelajaran dari Ahok ya, dia menggunakannya kemudian dia menjadi masalah. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahannya Ahok. Harus mengerti mengenai undang-undang dan kode etik dan kebijakan dari content media, content moderation di social media. The don't teach, bukan tugas kita untuk berdakwah, kecuali kalau kita bekerja buat media yang memang tujuan dakwah. Jangan judgmental, jangan mengamplifikasi kebencian, jangan stereotype, hindari prejudis sejauh mungkin, dan jangan reckless. Sedikit ini model religion report. Ini teman saya di IARJ, namanya Peggy Stack. Minggu lalu saya dapat email dari dia mengatakan selamat merayakan ibadah puasa Ramadan. Dia juga untuk tahun ke-11, dia wartawan award winning, itu benar dari Salt Lake City Tribune di Utah. Utah adalah Mormon State, negara bagian di mana dia negara agama Mormon yang dominan. Dia adalah wartawan agama dan 2012 karena dia harus meliput mengenai agama Islam minoritas sekitar 3% di Utah, tapi dia mencoba untuk ikut puasa. Sebenarnya agama dia ikut puasa, dia baca Al-Quran sampai khatam, kemudian dia ikut sholatnya juga. Dan dia menulis pengalaman itu, dia mengatakan mengalami pengalaman spiritual, sehingga setiap tahun sampai sekarang dia setiap bulan Ramadan dia puasa. Ini contoh mungkin agak sulit untuk agak ekstrim ya. Tapi kalau mau jadi wartawan agama, misalnya ya, kalau mau jadi agama yang baik, dalamilah mengenai agama yang Anda tulis, Anda laporkan ya. Karena hanya dengan demikian Anda bisa mengerti, kemudian bisa menulis yang sebenarnya mengenai agama. Jadi kalau kita baca tulisannya dia beda sekali dengan tulisan wartawan di mainstream medianya yang lain. Jadi tidak ada menyebarkan kebencian, tapi lebih membangun pengertian. Nah harapan saya ini menjadi satu model bagi semua wartawan agama untuk bisa mendalami mengenai agama yang berbeda. Nah, slide terakhir ke depannya ya. Tentunya kita mengharapkan jurnalisme agama berkembang. Bagaimana? Pertama, kita mengharapkan teman-teman yang wartawan mungkin bisa gabung dengan asosiasi, atau kalau perlu membentuk asosiasi yang baru. Bisa di Indonesia, bisa secara regional. Kemudian membangun jaringan, baik internasional, regional, atau global. Mengadakan seminar, conference, training workshop, mungkin dari FBCI atau High Circle bisa juga melakukannya. Publish books mengenai jurnalisme agama, kemudian awards. Ini saya pikir ini sangat menarik, ada awards. Mungkin nanti saya pikirkan awards buat jurnalis ya. Kemudian newsroom harus investasi lebih banyak untuk membangun keterampilan wartawan dalam meliput agama, dan tentunya juga kebijakan editorial harus diubah menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang ini. Oke, ini cuma beberapa link dan sources mengenai. Oke, saya pikir sementara itu aja. Kita akan ada waktu diskusi. Terima kasih.
kasih banyak Pak Endi. Hari ini kita belajar gratis ya teman-teman. Tadi slide-nya sangat banyak dan sangat meaningful dan knowledge-nya juga cukup banyak bagi teman-teman di sini yang bisa kalian catat dan bawa pulang. Tentunya untuk saya personally Pak, saya sangat senang belajar hari ini karena selama ini kan saya pikirnya kalau aktivis lintas agama mereka punya peran yang cukup penting. Saya sampai kelupaan bahwa peran jurnalis juga sangat penting sebenarnya Pak. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi karena kita udah mau buka puasa ya, teman-teman sekalian. Kita mengundang dua pertanyaan dari teman-teman yang yang hadir di sini. Mungkin nanti kalau misalnya ada lebih, kalian bisa via email, nanti kita bisa forward ke Pak Endi. Tapi mungkin saya pilih dua dulu nih yang mau bertanya langsung pada Pak Endi. Wah, oke. Ya, ada satu dari sini, satu dari sana ya. Oke. Dari sini mungkin masnya yang baju Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ajay. Jadi cukup menarik tadi pembahasan tentang peran jurnalisme. Tapi kita tahu kan kalau mungkin jurnalis banyak sekarang, tapi kita sebagai anak muda mungkin ada istilah citizen jurnalisme. Jadi siapapun bisa menjadi jurnalis. Itu yang menjadi tantangan di era sekarang. Jadi tidak hanya jurnalis yang mungkin bisa memaparkan tentang agama, tapi juga anak-anak muda sekarang secara gamblang bisa memaparkannya. Itu menjadi tantangan. Dan saya ingin minta tanggapan Pak Edi. Jadi mungkin kalau jurnalisme itu penting, bagaimana apakah perlu ada reformasi tentang jurnalisme atau standar yang tadi sudah ditentukan mengenai jurnalisme tentang penulisan dan segala macam yang bagus. Tapi kan kita juga anak muda sekarang lebih relevan dengan media sosial. Banyak sekali pengguna media sosial mungkin lebih lebih bagus dan mungkin lebih banyak orang-orang sekarang melihat WhatsApp group orang-orang tua kita mungkin ya, WhatsApp group Facebook apalagi, dan itu banyak terjadi bagaimana kemudian WhatsApp group Facebook yang mungkin dikonsumsi oleh masyarakat yang kalau kita mungkin kebanyakan Instagram ya dan segala macam. Tapi alangkah mirisnya orang-orang di pedesaan itu secara gamblang menerima informasi di WhatsApp group maupun Facebook. Dan ini juga mungkin terjadi seperti di Madura ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edi tentang konflik agama Sunni Syiah yang terjadi mungkin di Sampang ya tahun 2012. Dan itu kan saya yakin itu sudah ada informasi dari jurnalis, dari televisi maupun juga dari orang dan segala macam. Tapi ini kan semakin maraknya sosial media, ini menjadi semakin challenges. Dan bagaimana tanggapan Pak Edi untuk menyadari bagaimana pemuda-pemuda sekarang itu bisa sadar dan bisa menyesuaikan dengan high standar jurnalisme tadi. Terima kasih. Terima kasih. Kita kumpulin satu dan yang dari sana, Masnya, sorry, bisa ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum. Saya Satrio dari FPCI Chapter Jayabaya. Saya ingin bertanya. Jadi sekarang ini kan kita benar-benar menghadapi satu dilema yang besar ya. Dalam artian gini, saya mungkin ambil contoh negara seperti Singapura seperti itu kan. Bisa dibilang dari indeks kebebasan berbicara mereka itu kan bisa dibilang lebih rendah daripada Indonesia. Tetapi pada satu sisi memang pemerintah mereka mempunyai regulasi atau kontrol yang ketat terutama dalam pemberitaan agama. Contoh mungkin kalau kita baca surat kabar atau newspaper di Singapura seperti The Straits Times itu mereka memang punya policy tersendiri untuk memberitakan tentang agama minoritas, tentang konflik-konflik agama yang bisa dibilang mampu mempengaruhi masyarakat mereka. Jadi di satu sisi memang bagi saya pribadi kita perlu ada regulasi yang sama.
Tetapi di satu sisi juga akan ada anggapan bahwa hal itu akan menjadikan suatu represi atau pembatasan terhadap kebebasan media. Tetapi satu sisi juga, apakah kita bisa membiarkan namanya penghinaan agama atau pelecehan agama di berbagai media dengan atas nama kebebasan berekspresi seperti itu? Baik, mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tadi Pak Endi request satu perempuan yang di belakang. Banyak. Banyak. Ah iya, Mbak, silakan. Baik, sebelumnya selamat sore Bapak dan seluruh tamu yang ada di sini. Perkenalkan, saya Zulfa Kalimatus Saidah. Saya dari LPM Radar IIKI Jakarta atau Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta. Berdasarkan dari apa yang sudah Bapak Endi paparkan tadi, saya berfokus pada satu hal, yakni kapasitas jurnalis dalam meliput isu keagamaan yang tergolong low standard. Maka dalam konteks permasalahan ini, PR bagi para jurnalis di Indonesia adalah meningkatkan kapasitasnya dalam pemahaman mengenai agama apapun itu. Pertanyaannya adalah, melihat Indonesia yang memiliki mayoritas masyarakat Muslim, dan kami di sini adalah pers mahasiswa dari Institut Ilmu Al-Quran sendiri, bagaimana para jurnalis senior di Indonesia akan membimbing kami atau bahkan merespon potensi-potensi kami demi meningkatkan kapasitas jurnalis generasi selanjutnya, khususnya bagi pers mahasiswa di IAIN Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Pak Endi, the floor is yours. Oke, pertama kali mengenai medsos ya. Fenomena medsos ini kan sebenarnya undermine tugas wartawan. Sekarang sebagian besar masyarakat mendapatkan berita itu bukan dari media kita, tapi apa yang di-share oleh teman-teman di WhatsApp grupnya. Ini berita yang menarik, klik dong. Berita yang menarik itu belum tentu datang dari mereka mempraktekkan jurnalisme. Bisa aja sistem jurnalis, bisa aja media yang sekedar punya agenda misalnya untuk mengganggu ketentraman. Itu fakta. Jadi emang kita selama 15 atau 20 tahun terakhir ini kita wartawan yang sebelumnya media punya monopoli terhadap arus berita, kita sekarang sadar bahwa kita makin kecil ya, karena ada medsos, ada blog, dan lain-lainnya, dan pengaruh kita terhadap masyarakat semakin kecil. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi kayak COVID-19, ternyata masih ada masyarakat yang datang ke kita semakin banyak karena mereka melihat bahwa kita adalah media yang bisa dipercaya. Jadi kita bermainnya di situ. Kita tidak bisa memaksa orang harus klik website kita gitu. Karena sekarang era medsos, dan harapan kita tadi berbicara mengenai anak muda. Harapan kita anak-anak muda itu bisa mengisi ya, konten-konten di media sosial dengan konten yang baik, yang bagus. Dan bagaimana caranya adalah dengan menerapkan prinsip jurnalisme. Saya melihat ada beberapa blogger misalnya yang bukan jurnalis, tapi dia bagus karena dia mempraktekkan prinsip-prinsip jurnalisme, akurasi, fairness, cover both sides, ada sense untuk public service, sehingga mereka lebih, karena mereka punya audiens yang besar, mereka diakui. Jadi prinsip jurnalisme, termasuk jurnalisme agama ini berlaku buat banyak orang, bukan sekedar wartawan, bukan sekedar wartawan yang mengikut agama, tapi mereka yang ingin agar konten mereka itu memenuhi standar yang bagus, mereka nggak akan salah untuk memilih standar jurnalisme.
karena itu sudah uh, di sudah terbukti ya, universal. Di mana-mana kalau kita mempraktekkan prinsip jurnalisme ini, konten kita akan dihargai, akan membangun trust, kepercayaan, dan kredibilitas. Mungkin itu jawaban saya. Kedua, mengenai peraturan di Singapura ya, mengenai freedom of speech yang memang dibatasi, saya pribadi agak khawatir kalau kita membuat peraturan baru lagi, karena sebenarnya peraturan sudah ada, ya, undang-undang ITE, undang-undang pers, sebenarnya kan ada jaminan untuk berbicara, tapi ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Masalahnya adalah, pertanyaannya adalah apakah kita perlu peraturan yang lebih ketat lagi seperti Singapura, karena melihat masalah yang berkembang diakibatkan dengan terlalu bebasnya orang. Sebenarnya terlalu bebasnya itu karena penerapan undang-undangnya yang kurang tepat, dan salah satu tanggung jawab yang harusnya diemban adalah media sosial. Karena sebagian besar konten yang bermasalah itu disebarkan melalui media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ya. Dan ini masalah yang cukup besar, bukan di Indonesia ya, di Amerika pun juga banyak komplain. Di Kongres ada hearing mengenai bagaimana supaya platform ini juga bertanggung jawab terhadap konten yang tampil di platform mereka. Masih ada perdebatan, kayaknya Eropa paling maju, ada Digital Services Act yang cukup bagus dan cukup ketat ya, karena itu membebankan tanggung jawab itu pada platform. Jadi kalau ada konten yang tampil bermasalah, misalnya di Indonesia bermasalah, itu menyebabkan kebencian, yang terjadi ini, tanggung jawabnya bukan pada yang mengisi konten, bukan pada media yang membuat kontennya, tapi juga platform punya tanggung jawab. Ini masih perdebatan karena orang mengatakan peraturan di Eropa itu terlalu ketat, sehingga tidak akan nanti Amerika tidak akan digunakan. Tapi saya juga concern ya, dengan banyaknya misinformasi, konten yang bermasalah, bukan saja bermasalah, tapi juga inciting violence ya, menghasut orang untuk berbuat jahat, itu masih terlalu banyak. Jawabannya bukan regulasi lagi, tambah regulasi, tapi jawabannya adalah penerapan regulasi yang ada. Kalau regulasi kita perketat, akhirnya mungkin yang menderita adalah free speech kita. Ini emang ada perdebatan di dunia internet mengenai do we need more regulation or we need less regulation. Tapi tujuannya adalah bagaimana mengatasi masalah-masalah yang berkonten. Ketiga, mengenai kapasitas jurnalis dari teman dari Institut Al-Quran. Bagaimana jurnalis bisa membantu pers mahasiswa dalam melakukan kita mengenai agama. Saya sarankan hubungi Sejuk. Sejuk itu Serikat Jurnalis Beragama, diversity. Mereka sudah melakukan banyak kunjungan ke sejumlah universitas di seluruh Indonesia untuk melakukan pelatihan-pelatihan mengenai meliput keberagaman, bukan agama saja, tapi keberagaman. Saya kenal mereka, dan mereka dengan senang hati kalau bisa diundang oleh institutnya untuk datang berikan pelatihan. Jadi hubungi mereka, lihat di websitenya ada Serikat Jurnalis Keberagaman, ada websitenya sana, bisa dihubungi mereka lewat sana. Terima kasih Pak Endi. Kita sudah memasuki sesi akhir dari diskusi kita hari ini dan serangkaian acara kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada the United States Embassy in Jakarta, Pak Mike, Mbak Yona, sudah bekerja sama dan juga sama-sama menyelenggarakan program hari ini dan juga program Creative Competition on Religious Freedom and Interfaith Harmony. Saya kembalikan kepada MC Clara.
Baik, terima kasih atas diskusi yang sangat luar biasa bersama Pak Endi Bayuni. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan kepada Pak Quinlan, representatif dari Kedutaan Amerika, Audrey Rizky, Pak Endi Bayuni, beserta para pemenang untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Dipersilakan. Hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah berada pada penghujung acara dan tak terasa sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang dan berbuka puasa. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya informasikan bahwa para hadirin sekalian dipersilakan untuk mengambil iftar box yang bisa langsung dibawa pulang. Iftar box tersedia di pintu depan. Mohon agar para hadirin dapat mengantri dengan tertib. Untuk saat ini kami prioritaskan teman-teman yang sedang berpuasa untuk mengambil terlebih dahulu dan bisa langsung meninggalkan ruangan. Kembali saya informasikan bahwa di dalam ruangan ini tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Hadirin sekalian, terima kasih banyak atas partisipasi pada kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbuka puasa.